Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya dalam mengkombinasi pohon mangga. Sebenarnya dalam video sebelumnya saya sudah mencontohkan pada teman-teman bagaimana cara saya melakukan kombinasi pada pohon mangga dengan metode sambung sisip. Tapi kelihatannya teman-teman itu banyak yang masih gagal. Nah, kali ini saya berikan cara yang lebih mudah dalam mengkombinasi pohon mangga, yaitu dengan metode sambung pucuk. Seperti apa prosesnya? Simak selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Selamat pagi teman-teman sahabat Hatakebara Farm. Pada kesempatan yang lalu saya telah memberikan tips atau tutorial bagaimana cara mengkombinasi pohon mangga di batang yang besar dengan menggunakan metode sambung sisip ya. Jadi langsung saja disisipkan di batang yang besar dan tua. Kemarin sudah saya contohkan. Namun setelah saya lihat dari komentar atau mungkin DM yang masuk ke saya, itu kemarin banyak yang terjadi kegagalan ya. Jadi memang itu kemarin itu agak sulit ya, karena kita menempelkan di batang yang besar. Nah, kali ini akan saya contohkan cara termudahnya. Ini paling mudah ya. Kemarin saya menggunakan sambung sisip. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan sambung pucuk guys. Ini adalah cara yang paling mudah. Kalau kita itu mempunyai batang bawah yang akan kita sambung, kita lakukan pemangkasan dulu ya, seperti ini contohnya. Bisa dilihat. Kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu di sini, kemudian tumbuh ya. Kemudian nanti setelah tumbuh seperti ini baru dilakukan dengan metode sambung pucuk. Oke ya, saya ambil dari batang bawah yang dulunya cangkok susu ini 2 kaki. Kemudian ini saya potong di sini. Kemudian ini sudah tumbuh dan akan saya kombinasi menjadi 5 jenis dalam satu pohon menggunakan metode sambung pucuk guys. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Jangan lupa untuk seedlingnya atau batang bawahnya itu dipupuk terlebih dahulu ya. Dan lebih bagusnya lagi kalau sedang dalam masa pertumbuhan seperti ini. Oke ya, ini sangat bagus untuk dilakukan grafting. Oke ya, ini akan saya mulai dari batang yang itu dulu, yang agak besar. Apakah itu bisa disambung pucuk? Bisa ya, jawabannya adalah bisa. Tapi sesuaikan dengan entrisnya. Kalau batangnya agak tua ya minimal yang seumuran dengan batang bawah gitu aja untuk pemilihan entrisnya. Ini sudah saya sediakan entrisnya ya. Itu kan seumuran ya. Tuh lihat, ini akan lebih bagus ya guys. Jadi ini juga tips buat teman-teman. Kalau batang bawahnya tua, itu ya gunakan yang agak lebih tua entrisnya. Jangan dipaksa untuk entris yang masih sangat mudah. Karena kali ini saya akan menggunakan teknik sambung pucuk, maka dari itu saya tidak akan terlalu detail ya untuk tutorial kali ini. Karena untuk video sambung pucuk itu sudah saya buatkan tersendiri. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi, atau mungkin teman-teman bisa mengeklik tautan di pojok kanan atas ini. Oke ya, nanti akan saya sambungkan di sekitar sini. Dan untuk teknik sambung pucuknya saya menggunakan teknik sambung pucuk lilit atau menggunakan teknik sambung pucuk yang tidak menggunakan sungkup. Dan ini saya menyambungnya di lahan yang terbuka, tidak ada naungan. Di atasnya ini cuma pohon durian ya guys, ini yang sedang berbunga. Kalau siang sampai sore dia itu terkena panas full ya. Oke. Ini akan saya potong dulu di sini. Kemudian ini untuk teman-teman ya, setelah kita memotong menggunakan gunting, jangan langsung disambung guys. Ini masih ada memar, apalagi gunting yang seperti ini nih ya. Ini untuk batang yang digunting itu pasti akan memar di sebelah sana. Biasakan dirapikan dulu menggunakan pisau, baru nanti dilakukan pembelahan. Nah seperti ini ya, lakukan pemotongan menggunakan pisau. Nah, gunakan pisau yang tajam guys, jadi nanti tidak ada luka memar. Nah ini seperti ini ya, rapi ya. Tuh, kalau sudah dirapikan seperti ini baru kita belah guys. Nah oke, seperti ini ya.
langsung akan saya iris entrisnya. Nah, ini entrisnya guys, saya gunakan bukan pucuk ya, tapi ini bekas pemangkasan. Ini sudah ada mata tunasnya guys. Jadi pemilihan entris itu yang seperti ini, yang sudah ada mata tunasnya, itu akan lebih bagus guys, akan lebih cepat untuk keberhasilannya ya. Oke, langsung akan saya iris dulu. Ini mulai panas guys cuacanya, nggak apa-apa ya, saya cepat-cepat aja ini. Oke ya, seperti ini ya. Wah, ini panas ya guys. Ini akan saya cepat-cepat saja. Ini langsung kita masukkan seperti ini. Oke ya, seperti itu ya. Rapat ini guys. Ini rapat. Ini kelihatan nggak ini? Ini rapat ya. Langsung akan segera saya ikat ini guys. Kalau di tempat teman-teman itu musim hujan, itu usahakan rapat ya untuk mengikatnya. Oke, seperti ini ya guys. Mantap ini. Usahakan teman-teman untuk mengikatnya itu rapat ya. Apalagi ini musim hujan, ini panas, mendung lagi nih guys. Ini kayaknya nanti akan turun hujan. Jadi untuk teman-teman itu kalau musim hujan seperti ini harus rapat untuk menutupnya. Ini kuncinya ya, untuk penyambungan di tempat terbuka menggunakan lilit seperti ini ya. Untuk lilitnya itu harus rapat guys. Oke ya, agar video tidak terlalu lama, ini akan saya lanjutkan untuk penyambungan di keempat batang yang selanjutnya itu guys. Caranya sama ya guys, dalam penyambungannya seperti yang tadi ya, yang di sebelah sini. Dan saya yakin teman-teman sudah banyak belajar tentang sambung pucuk atau mungkin sudah mahir. Oke ya, akan saya lanjutkan penyambungan di keempat batang selanjutnya guys. Oke guys, ini adalah batang yang terakhir ya, batang yang kelima. Saya akan potong di sebelah sini. Oke, mantap. Oke, akan langsung saya sambung. Oke, langsung kita sambungkan ya. Nah, langsung akan saya bungkus. Oke guys, selesai ya. Ini kelima batangnya sudah saya sambung. Dan ini panasnya cetar, kemudian ditambah dengan angin yang kencang guys. Wah, mantep nih. Tapi jangan khawatir guys, ini sudah saya ikat dengan ikatan anti badai. Pokoknya insya Allah aman ya, biarpun di tempat terbuka. Mudah-mudahan saja untuk kelima sambungan ini akan tumbuh dengan normal ya. Oke ya, untuk entris ini saya menggunakan entris yang bekas pangkasan. Untuk ini entris pucuk ya. Ini pucuk. Kemudian ini juga saya gunakan pucuk. Ini bekas pangkasan juga. Kemudian ini pucuk guys. Oke ya, video akan saya lanjut ketika 5 entris yang saya sambungkan ini sudah benar-benar tumbuh guys.
Selamat sore bosku, ini akan saya update perkembangan untuk kombinasi pohon mangga menggunakan teknik sambung pucuk. Beberapa mata tunas ini sudah mulai tembus plastik guys, coba bisa dilihat ya. Tuh ya. Ini sudah mulai muncul mata tunas. Nah, ini ya. Tuh, lihat ya di sini. Ini kemarin itu saya ada yang menggunakan pucuk, kemudian ada juga yang menggunakan sisa pemangkasan seperti ini. Dan ini tergolong sangat cepat ya guys. Kemarin saya melakukan penyambungan pada hari Minggu tanggal 8, kemudian sekarang hari Jumat tanggal 13. Ini berarti 5 hari guys. Tuh bisa dilihat ya. Ini tergolong sangat cepat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kemarin itu waktu dilakukan penyambungan, batang bawahnya itu dalam kondisi yang sehat guys, sedang dalam masa pertumbuhan atau vegetatif. Hal ini sebenarnya sering saya sampaikan ya dalam beberapa video tentang grafting. Untuk batang bawah sebaiknya sebelum disambung itu dilakukan pemupukan terlebih dahulu, atau kondisinya sedang dalam masa pertumbuhan seperti ini nih ya. Nah, kondisinya seperti ini, sedang tumbuh subur seperti ini nih ya. Nih ya, sedang tumbuh subur, kemudian bisa dilakukan penyambungan di sini misalkan. Jadi batang bawah itu sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan kita dalam melakukan grafting ya. Di sini saya contohkan sambung pucuk. Ini full sinar matahari ya guys. Di sini ya, coba bisa dilihat tuh ya. Bisa dilihat ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Itu yang terutama sore hari itu dia itu terkena sinar matahari seperti ini secara langsung. Oke ya, video akan saya lanjut ketika beberapa mata tunas atau semua mata tunas dari entris ini sudah benar-benar tumbuh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Selamat sore bosku, ini akan saya update untuk kombinasi mangga menggunakan sambung pucuk yang kemarin saya lakukan. Ini umurnya sudah memasuki minggu kedua, tapi tepatnya di hari Minggu besok, ini hari Jumat, dia itu baru memasuki umur 2 minggu. Nah, ini coba bisa kita lihat. Ini pertumbuhannya luar biasa. Tapi memang ada satu mata tunas ini yang belum tumbuh. Kemarin saya ambil di indukan yang memang kurang sehat, di lahan terbuka ya, kurang perawatan. Tapi ini masih aman bosku, masih aman tuh. Sudah ada mata tunas ini yang sudah mulai tumbuh kayaknya. Nah, ini yang lain ini sudah tumbuh semua. Tuh. Nah, oke ya, video akan saya lanjut di minggu ketiga nanti mungkin sambil nunggu ini yang satu tumbuh mata tunasnya. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Selamat pagi guys, akan saya update perkembangan untuk kombinasi mangga 5 jenis dalam satu pohon kemarin yang menggunakan teknik sambung pucuk. Ini umurnya dari penyambungan itu memasuki minggu keempat. Oke ya, saya anggap saja 1 bulan biar tidak dikira terlalu cepat gitu aja ya guys.
Maaf ini saya update telat ya, karena saya sebenarnya nunggu ini ya, nunggu entries ini satu yang belum sprout atau belum pecah mata tunas, karena ini memang kemarin itu kurang sehat guys. Ini adalah hal penting yang ingin saya sampaikan pada teman-teman ya. Di sini kenapa ini belum terubus ya, belum pecah mata tunas, karena entries itu sangat berpengaruh guys. Entries itu sangat berpengaruh di tingkat keberhasilan kita dalam melakukan grafting. Kesehatan entries kemudian batang bawah itu yang berpengaruh ya. Di dalam video ini sudah saya contohkan, kemarin saya sambung di batang bawah yang sehat sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian entriesnya ini yang paling cepat pecah mata tunas itu kemarin hanya 5 hari sudah mulai menembus plastik dan tumbuhnya luar biasa. Ini juga. Nah, ini sebenarnya ada beberapa mata tunas yang mau tumbuh, nanti gampang ya kalau mau ditumbuhkan. Kenapa untuk yang satu ini tetap saya pertahankan? Karena bisa dilihat ini ya, masih hijau, masih banyak harapan untuk tumbuh. Tapi ini akan lama saya yakin. Kenapa? Karena yang lain sudah terubus seperti ini. Bahkan ini kayaknya dalam beberapa minggu ke depan dia itu akan terubus kembali guys. Coba dilihat ini ya, dia itu akan terubus kembali. Kemudian kapan ini akan terubus? Ini saya pastikan lama, bisa sampai 2 bulan ini guys. Biasanya kalau yang sudah terlanjur seperti ini kalah dengan yang lain, ini biasanya nanti kalau terubus saya potong atasnya, saya pangkas, baru yang di sebelah sini ikut terubus guys. Ini pentingnya ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang memang kurang percaya, grafting saya 3 minggu sudah sebesar ini. Ya itu wajar ya. Kenapa? Karena saya juga sudah pernah 2 bulan baru pecah mata tunas. Kemudian apakah saya pernah tidak berhasil atau gagal dalam melakukan grafting? Sering banget bos. Dulu saya sering banget gagal. Kemudian lama sekali tingkat keberhasilannya dalam melakukan grafting. Itu sudah hal biasa. Tapi malah saya sangat bersyukur karena dari kegagalan itu saya jadi bisa tahu nih, oh kenapa saya gagal, kenapa juga dalam melakukan grafting itu lama tumbuh mata tunasnya. Sehingga saya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman ya. Dan harapan saya hal ini akan bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pemula guys yang sedang belajar grafting. Utamakan itu entriesnya itu sehat ya. Lakukan pemupukan 1 minggu atau 3 hari sebelum dilakukan penyambungan. Begitu juga dengan batang bawah, ini harus sehat ya. Paling bagus itu kalau dia itu sedang posisi terubus. Ini sebenarnya dari pertama saya bikin video sambung pucuk itu sudah saya jelaskan. Tapi karena teman-teman mungkin kurang memahami itu, jadi ya kadang-kadang juga masih ada yang gagal. Jadi dari teknik itu berpengaruh, kemudian kesehatan entries dan batang bawah juga berpengaruh. Usahakan entriesnya juga yang sehat, tidak berjamur ya guys, tidak terkena penyakit. Ini adalah kuncinya. Silakan dibuktikan terlebih dahulu seperti apa yang saya praktekkan, kemudian nanti lihat hasilnya kalau tidak percaya. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Jadi tidak semata-mata grafting itu gagal hanya dari tekniknya saja guys, dari irisan atau mungkin pembungkusan. Tapi kegagalan kita dalam melakukan grafting juga dipengaruhi oleh entries atau mungkin batang bawah yang kurang sehat guys. Oke ya, ini adalah pembelajaran yang sangat penting buat teman-teman, khususnya pemula. Kalau yang sudah master mah nggak usah ya, pasti sudah tahu hal ini. Oke ya, ini sudah memasuki minggu keempat ya, anggap saja 1 bulan biar tidak terlalu cepat nanti kesannya. Nah kemudian ini akan saya buka untuk lilitannya ya, kita lihat seperti apa hasil dari sambungannya. Oke bosku, kita lihat untuk hasil dari sambungannya seperti ini. Wah, ini sudah menempel dengan sempurna guys.
I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Nah, untuk entries yang ini akan saya tunggu guys. Ini jelas akan lama. Mungkin akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk tumbuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena nutrisi sudah lari di mata tunas yang duluan tumbuh guys. Ya, ini memang suatu tantangan atau kesulitan dalam melakukan grafting yang sekaligus banyak seperti ini guys, atau multiple grafting. Kalau salah satu dari entriesnya itu tidak sehat, ya jadi seperti ini. Ini jadi lambat pertumbuhannya. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, ini masih hijau, kemudian masih kelihatan segar, harapan tumbuhnya itu masih banyak. Untuk model yang seperti ini biasanya untuk cabang yang lain nanti tumbuh, kemudian nanti akan saya potong sekaligus pembentukan cabang. Nah, kemudian akan memancing mata tunas ini untuk tumbuh guys. Biasanya seperti itu, kita tunggu saja perkembangannya. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang masih gagal dalam melakukan kombinasi pohon mangga menggunakan teknik sambung sisip yang saya contohkan pada video sebelumnya. Nah, bisa diganti menggunakan teknik sambung pucuk seperti ini. I've changed for the better this time. I thought I would never. Oke, itu tadi prosesnya dalam melakukan kombinasi pohon mangga menggunakan teknik sambung pucuk. Ini jelas lebih mudah dari teknik yang sebelumnya guys. Ada beberapa hal penting yang saya sampaikan di dalam video ini yang tentunya akan meningkatkan kecepatan kita dalam melakukan grafting. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.